Baik, di video kedua ini kita akan melanjutkan akurat ya pada perusahaan Ravina. Kita akan mulai saja dari dokumen transaksi pertama. Ini video kedua ya. Barangkali teman-teman belum nonton video pertamanya, nanti saya akan cantumkan link yang ada di bawah di deskripsi. Oke, kita lanjut ke dokumen transaksi pertama. Kita bisa lihat di sini ada bukti kas keluar, keterangannya pembayaran gaji karyawan bulan November 2024. Ini 2025 ya, soalnya salah. 2025. Nah, untuk mengerjakan dokumen transaksi pertama ini yaitu pembayaran gaji, kita harus menggunakan menu kas bank lalu ke pembayaran. Oke, untuk paid from kita ganti dengan cash in bank. Kenapa di sini paid from-nya diganti dengan cash in bank, tidak petty cash? Karena sesuai dengan ketentuan yang ada di soal, ya, ketentuan yang ada di soal di sini. Nah, untuk pengeluaran sebesar 2 juta atau kurang dibayar dengan dana kas kecil gitu ya. Di sini 16 juta, maka secara otomatis akun yang akan kita gunakan yaitu cash in bank gitu ya. Oke, kita akan coba kerjakan. Pertama cash in bank, voucher numbernya ini ya. Voucher numbernya ini 01 garis miring BKK 01 garis miring BKK, tanggalnya tanggal 1 bulan 12 2025. Memonya ini boleh di kopas saja, copy paste ya ke memo. Lalu kita ke tabel yang ada di bawah. Ini bisa diperkecil saja jikalau terlalu besar ya. Nah, di paid from yang kita isi dengan cash in bank ini akan terisi di sisi kredit. Ya, maka dari itu kita harus cari apa yang akan terisi di sisi debitnya, gitu ya. Nah, karena di sini pembayaran gaji bulan November ya, bulan lalu, maka secara otomatis di sini akun yang harus kita gunakan yaitu hutang gaji atau hutang biaya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya yaitu accrued expense. Ini dia. Nominalnya tadi di soal 16 juta ya. Jadi kita inputkan di amount 16 juta. Kalau sudah seperti ini, kita klik tombol kalkulator ini sampai muncul nominalnya 16 juta. Kalau sudah, boleh disimpan dan tutup. Nah, berikutnya kita akan coba cek hasil transaksi yang kita kerjakan. Di menu laporan, daftar laporan, buku besar, lalu ke keseluruhan jurnal. Ini dia. Double klik. Tanggalnya kita sesuaikan, tanggal 1 bulan 12 2025. Untuk yang bawahnya sampai dengan ini tidak perlu kita rubah. Kenapa? Jadi kalau misalkan nanti ada yang lupa mengisi tanggal, nanti akan terlihat apabila kondisinya ini tidak dirubah. Maka kalau misalkan posisinya ini tidak dirubah, nanti akan muncul di paling bawah transaksi yang salahnya gitu ya. Kita klik OK saja. Nah, ini adalah transaksi yang barusan kita kerjakan, yaitu transaksi pembayaran gaji. Oke, kita lanjutkan lagi ke dokumen transaksi yang kedua. Di sini ada bukti kas keluar. Oke, keterangannya pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal 4 November. Nah, untuk mengerjakan pelunasan utang, menu yang dapat kita gunakan yaitu pembelian, dari pembelian ke pembayaran pembelian. Saya ulangi lagi, untuk pelunasan utang itu masuk ke menu pembelian lalu ke pembayaran pembelian. Tampilan awalnya seperti ini, kita cek dulu di soal. Soalnya di sini PT Kulkas Nusantara. Kita masukkan PT Kulkas Nusantara, kita akan coba perkecil aja deh akuratnya. Nah, biar
Oke, kita masukkan di sini 02 BKK ya. Kita masukkan di 02 garis miring BKK. Tanggalnya 2 bulan 12 2025, tanggal 2 bulan 12 2025. Lalu di sini tanggal yang cek juga kita inputkan tanggal 2 bulan 12 2025. Untuk memonya kita kopikan saja. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Berikutnya kalau sudah selesai, masih tertutup ternyata. Ya, agak sulit sih. Udahlah, kita balikin lagi ke tampilan seperti ini aja. Apa ini bolak-balik. Oke, kalau sudah kita klik kotak kecil di kolom bayar ya. Lalu kita enter saja. Nanti muncul 233.100.000. Kita pilih simpan dan tutup. Nah, ini balik lagi ke form keseluruhan jurnal, kita perbaharui. Di sini ada 2 transaksi. Gitu ya. Transaksi pembayaran gaji dan pembayaran pembelian. Kita lanjut lagi ke dokumen transaksi ketiga. Dokumen transaksi ketiga ini merupakan transaksi pembelian kredit ya. Ini merupakan transaksi pembelian kredit terhadap PT Kulkas Nusantara. Kita akan coba kerjakan pembelian, faktur pembelian, lalu di sini Kulkas Nusantara, lalu nomor buktinya ini tanggalnya tanggal 4. Nomor bukti di invoice tanggalnya di sini tanggal 4 bulan 12 2025, tanggal 4 bulan 12 2025. Untuk tanggal invoice dan tanggal ship date disamakan saja, gitu ya. Oke, kita akan awali dari item kita pilih yang K1 dulu saja. Untuk yang K1 26 dengan harga 1.940.000. 26 1.940.000. Oke, kita tinggal enter saja. Untuk diskon dan tax ataupun pajak ini tidak perlu kita isi. Di soal tidak ada informasi pajak dan diskon. Berikutnya yang kedua kita inputkan lagi untuk K2. Untuk kuantitasnya di sini ada 25 dengan harga 2.417.000. Ini 25 2.412.000. Kita enter saja. Kita klik kalkulatornya. Di sini terisi 110.740.000. 110.865.000. Sebentar, sepertinya ada yang salah. 2417. Nih, mohon maaf nih. Ada yang salah. Nah, udah bener ya. Kita klik lagi kalkulatornya. 110.865.000. 110.865.000. Nah, ini udah sama, boleh disimpan dan tutup. Kita perbaharui lagi. Nah, ini dia. Itu ya. Oke, kita lanjutkan ke dokumen transaksi ketiga. Dokumen transaksi keempat ya. Di sini merupakan transaksi pelunasan utang dagang ya terhadap PT Pendingin Makmur. Oke, utang dagang. Berarti ini hampir sama seperti dokumen 2 catat pengerjaannya. Oke, kita akan coba kerjakan. Pertama ke pembelian, lalu ke pembayaran pembelian, lalu vendornya kita isi dengan Kulkas Nusantara. Pendingin Makmur. Lalu memonya di sini boleh di kopikan saja. Tanggalnya tanggal 4 bulan 12 2025. Tanggal 4 12 2025. Tuh. Nah, berikutnya kita klik saja
kotak bayarnya, lalu enter. Di sini terisi 135.420.000. 135.420.000. Berarti sudah sama ya. Kalau sudah sama boleh disimpan dan tutup. Oke. Kita cek, perbarui. Nah, di sini terisi ya jurnalnya ya. Yang terakhir tanggal 4 gitu. Sini tanggal maaf, salah tanggal, ternyata bukan tanggal 4, tanggal 5. Nah, cara memperbaiki apabila ada kesalahan seperti ini, kita tinggal arahkan saja ke sini ya, sampai muncul tanda merah seperti ini. Kita double klik saja. Nah, kita rubah saja di sini tanggalnya. Kita rubah tanggalnya jadi tanggal 5. Ini pun sama, tanggal 5. Simpan dan tutup. Kita perbarui lagi. Nah, tanggal 5 aja jadi di bawah. Jadi untuk transaksinya itu akan terurut mengikuti dari tanggal transaksi ya. Kalau tanggal 1 di atas, 2 bawah, 3 bawah, 4 bawah, 5 bawah gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ke dokumen transaksi kelima. Oke, di sini ada pelunasan piutang kepada toko artik ya. Pelunasan piutang berarti menu yang dapat kita gunakan penjualan, lalu penerimaan penjualan. Kita masukkan dulu di save formnya dengan artik. Memonya kita copy paste. Di sini buktinya 01 BKM dan tanggal 6. Oke, tanggal 6/12/2025. Di sini formnya 01 garis miring BKM. Tanggalnya 06/12/2025. Jangan lupa kita klik kotak bayarnya, kita klik lagi kalkulatornya. Nah, setelah kita lihat di sini jumlah yang didistribusikannya 183.150.000, sedangkan di soal di sini 179.487.000. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Nah, bisa dilihat di sini ternyata penjualannya itu ada di tanggal 29 November. Sedangkan pelunasannya itu ada di tanggal 6 Desember. Berarti ini kurang dari 10 hari. Ya kan? 29 berarti 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kurang ya. Kurang lebih 7 hari berarti. Kurang dari 10 hari. Maka dari itu akan mendapatkan diskon senilai 2%. Jadi cara menghitungnya yang pertama kita klik di total diskon. Klik lagi sampai muncul di sini tombol persen. Kita klik saja tombol persennya. Lalu kita inputkan jumlah diskonnya. Jumlah diskonnya berarti jumlah diskonnya berarti dari, kita bisa cari di kalkulator 183.150 dikali 2%. Nah, ini dia 3663. Nah, sama ya, 3663.000. Lalu di sini diinputkan akunnya, yaitu sales diskon. Kalau sudah, klik OK saja. Kita klik lagi tombol kalkulator, nanti berubah menjadi 179.487. Ya. Jadi sama dengan soal. Gitu. Kalau sudah sama dengan soal, boleh disimpan dan tutup. Lalu kita cek kembali, perbaharui. Di sini untuk tanggal 6 jadi di paling bawah ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi ke dokumen transaksi berikutnya. Di sini ada transaksi penjualan kredit ya. Transaksi penjualan kredit berarti masuk ke penjualan lalu ke faktur penjualan. Kita inputkan dulu pelanggannya, toko Prostora. Kita inputkan toko Prostora. Invoice-nya 01 SJ. Tanggalnya 7/12/2025. Nah,
ini disamakan ya, tanggal invoice dan tanggal ship. Di sini yang pertama K1, K1-nya 21 dengan harga 2.134.000. 21 2.134.000. Langsung ke barisan kedua untuk yang K2 18 harganya 2659. Oke, di sini ternyata di soal ada freight biaya angkut ya 200.000. Kita inputkan dulu di freight 200.000. Nih, totalnya jadi sama 92876. Ini 92876. Tapi jangan lupa di sebelah kiri di sini ada akun biaya kirim. Untuk akun biaya kirimnya diisi dengan freight collected ya, kalau sudah disimpan dan tutup. Kita perbarui. Nah, ini transaksinya sudah masuk. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke dokumen transaksi berikutnya. Nah, ini adalah transaksi retur penjualan yang barusan, yang ini ya. Di sini kita jual, lalu di sini ternyata toko Prostora mengembalikan ya. Mengembalikan, tapi tidak semua di sini yang dikembalikan, hanya satu saja. Oke, atas fakturnya 01 SJ. Cara ngisinya ke penjualan, lalu ke retur penjualan, lalu kita masukkan Prostora, lalu sales invoice-nya yang SJ ya. Untuk description-nya diisi dengan retur penjualan. Di sini 01 NK tanggal 8. Di sini 01 garis miring NK tanggal 8 bulan 12 2025. Kita masukkannya diawali dari item description ya. Kalau dari item ini tidak bisa diisi. Oke, dari item description diawali dari kulkas E537. Kalau misalkan muncul seperti ini, apakah Anda ingin meretur semua barang? Pilih no saja. Karena di soal di sini yang direturnya hanya satu. Pun satu gitu ya. Kita isi dengan satu saja. Kita enter beberapa kali sampai ke barisan kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali ya. 7. Lalu kita masukkan lagi untuk kulkas E8. Pilih no juga. Karena di soal di sini satu juga yang diretur. Kita inputkan 1, kita enter lagi sampai di total returnya terisi 4.793.000. Kita samakan sini 4.793.000. Berarti udah sama. Kalau udah sama boleh disimpan dan tutup. Oke, kita cek keseluruhan jurnal diperbarui. Nah, ini hasilnya. Kita lanjut kembali ke dokumen transaksi berikutnya. Di sini ada voucher kas kecil, pembayaran listrik 600.000, pembayaran air 400.000 bulan November 2024. Nah, untuk mengerjakan voucher kas kecil ini kita inputkan di kas bank, lalu di pembayaran. Karena voucher kas kecil jadi kita gunakan petty cash. Nah, untuk voucher numbernya kita samakan di sini 01 VKK. Kita masukkan 01 garis miring VKK. Tanggalnya tanggal 9 bulan 12 2025. Keterangannya ini boleh kita copy paste saja. Pembayaran listrik 600.000, pembayaran air 400.000 bulan November 2025. Nah, untuk akunnya karena memang di sini bulan lalu yang dibayar, maka akunnya itu masuk ke hutang ya. Atau kita gunakannya accrued expense. Nominalnya 1 juta rupiah. Nah, kalau sudah jangan lupa di sini tombol kalkulatornya kita klik sampai muncul 1 juta rupiah. Lalu kita simpan dan tutup. Nah, biasakan setelah kita mengerjakan transaksi, menu penjelajah yang muncul di sini kita close saja biar rapi ya. Biar tidak terlalu banyak terbuka yang ada di atas gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke dokumen transaksi berikutnya. Di sini ada voucher kas kecil. Ini masih sama menggunakan menu kas bank, lalu ke pembayaran. Karena voucher kas kecil, jadi kita gunakannya petty cash.
Di sini memberi bensin kendaraan. Nah, tanggalnya tanggal 10. Sini kita inputkan tanggal 10 bulan 12 2025. Memonya tadi sudah di copy. Tinggal di paste saja. Lalu di sini dicatat sebagai other operating expense. Tinggal pilih masukkan other operating expense. Nominalnya 450.000. Lalu kalkulator kita klik. Ini hampir sama seperti yang tadi ya, beda akunnya saja. Kita simpan dan tutup. Nah, kita perbarui. Kita lanjut lagi ke dokumen transaksi berikutnya. Ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Jadi menu yang kita gunakan untuk mengerjakan dokumen transaksi penjualan secara kredit ini yaitu menu penjualan lalu faktur penjualan. Ini terhadap toko Sejuk Abadi. Kita inputkan dulu toko Sejuk Abadi. Nah, ini dia. Nah, di sini sudah sama ya, 02 SJ. Ini pun 02 SJ, kita tinggal inputkan tanggalnya saja. Nah, copy paste. Kalau sudah, kita isi barang yang dijualnya. Kita cek di soal untuk yang K1 10 dengan harga 2.134. K1 ini 10 2.134. Yang keduanya untuk K2 di sini dijualnya 15 2.659. Di sini ada frag ya, jangan lupa 150.000. Nah, untuk akun biaya kirim di sini secara otomatis sudah terisi ya, karena sebelumnya sudah terisi gitu ya. Lihat totalnya di 61.375.000. Kita cek sama ya, 61.375.000. Oke, kalau udah sama disimpan dan tutup. Ya, ini close juga, diperbaharui. Nah, ini hasilnya gitu ya. Kita lanjutkan ke dokumen transaksi berikutnya. Ini agak dipercepat ya, karena memang transaksinya itu sama ya. Ada yang sama seperti tadi, pelunasan utang sudah di transaksi kedua gitu ya. Hanya mengulang lagi di dokumen transaksi keempat kayak gitu ya. Hanya beda perusahaan saja mungkin ya. Oke. Berikutnya ini adalah transaksi pembelian ya terhadap PT Pendingin Makmur. Kita inputkan pembelian lalu faktur pembelian. Nah, di sini PT Pendingin Makmur, kita inputkan PT Pendingin Makmur. Lalu nomor buktinya 41 PM, tanggalnya 13. Nomor buktinya invoice PM, tanggalnya 13 bulan 12 2025. 13/12/2025. Oke, kita langsung ke item ya. Kita cek di sini di soal. Untuk yang K1 21 dengan harga 1.940. 21 1.940. Oke, kita enter saja. Barisan keduanya di sini 24 2.417. 24 2.714. 2.417, salah, maaf, 2.417. Nah gitu, totalnya 98.748.000. 98.748.000. Oke, sudah sama ya. Kita simpan dan tutup, close, perbarui. Lanjut lagi dokumen transaksi berikutnya. Ini transaksi penjualan kredit. Berarti masuk ke penjualan, lalu ke faktur penjualan. Sini toko Qualify. Kita masukkan Qualify. Di sini 03 SJ tanggal 14. Tanggal 14 bulan 12 2025. 14 12 2025.
Oke, yang dijualnya itu K122 2134. 2134. Untuk yang K2-nya dijual 202659. 202659. Oke, ada flagnya di sini jangan lupa 220.000. 220.000. Totalnya 100.348.000. 100.348.000. Sudah sama, silahkan simpan dan tutup. Diperbaharui lagi. Nah, ini segini hasilnya. Kita lanjut lagi ke dokumen transaksi berikutnya. Oke, berikutnya di sini ada transaksi pelunasan piutang, ya. Pelunasan piutang. Kalau pelunasan piutang berarti masuknya ke menu transaksi penjualan, dari penjualan ke penerimaan penjualan. Di sini perusahaannya Toko Prostora. Kita inputkan Toko Prostora, ya. Lalu tanggalnya tanggal 15, lalu nomornya 02 BKM. 02 BKM tanggal 15 bulan 12 2025. Ini kita kopikan dulu. Dua BKM sama tanggalnya 15/12/2025. Oke. Nah, di sini yang dibayarnya itu tanggal 7 Desember 2025 dikurang dengan retur. Terminnya 2/10 N/30. Dari tanggal 7 ke tanggal 15 ini kurang dari 10 hari, ya. 7 Desember ke 15 Desember kurang dari 10 hari, maka akan didapatkan diskon senilai 2%. Nah, caranya yang pertama kita pilih dulu yang tanggal 7. Cukup hanya yang tanggal 7 saja yang di checklist. Karena memang yang dibayarnya pun hanya tanggal 7. Tidak di checklist dua-duanya. Gitu ya. Lalu kita klik di total diskon. Klik lagi diskonnya. Nanti muncul seperti ini. Nah, kita kalikan terlebih dahulu 88.083.000 dikali 2%. Karena memang tadi mendapatkan diskon 2% karena pembayarannya itu kurang dari 10 hari. Kita coba hitung. 88.083.000 dikali 2%. Jadi 1761 660 untuk akunnya sales diskon. Lalu kita klik OK. Jangan lupa kita klik kalkulatornya. Nanti muncul 86.321.340. Kita samakan dengan soal 86.321.340. Kalau sudah, klik simpan dan tutup. Kita perbarui. Oke, kita lanjutkan lagi ke dokumen transaksi berikutnya. Di sini ada voucher kas kecil pembayaran internet. Pembayaran internet. Nah, kas kecil berarti masuk ke kas bank, di sininya petty cash, pembayaran internet, tanggalnya tanggal 17. Ini voucher numbernya tidak perlu dirubah karena sudah sama ya. Tanggalnya 17/12/2025. Lalu untuk akunnya beban internet berarti ya. Nah, pakai yang ini. Internet, electricity, and water expense. Totalnya 400.000. Kita klik tombol kalkulator 400.000 juga. Kalau sudah, simpan dan tutup. Kita perbarui. Nah, ini akan terisi. Ya, kita lanjutkan ke dokumen transaksi berikutnya. Di sini ada pelunasan utang dagang. Berarti menu yang dapat kita gunakan yaitu utang dagang ya. Pembelian lalu pembayaran pembelian. Kita sesuaikan dulu vendornya. Di sini PT Dingin Sejuk. Kita inputkan dingin sejuk.
Lalu untuk keterangannya kita copy paste saja. Tanggalnya di sini tanggal 19 dan 4 PKK untuk nomor bukti. 19/12/2025. 19/12/2025. Lalu kita klik kotak bayarnya. Nanti munculnya 213.120.000. 213.120.000. Nah, ini sudah sama ya. Boleh disimpan dan tutup. Lalu kita perbarui. Nah, ini dia muncul. Kita lanjutkan ke dokumen transaksi berikutnya. Ini merupakan transaksi penjualan secara kredit ya terhadap toko Arctic. Untuk mengerjakan transaksi penjualan secara kredit terhadap toko Arctic, bisa kita gunakan menu penjualan lalu ke faktur penjualan. Kita masukkan dulu pelanggannya toko Arctic. Lalu di sini tanggalnya tanggal 20 4 SJ. Tanggalnya 20 bulan 12 2025. 20/12/2025. Lalu barang yang dijualnya untuk yang K1 17, K2 20 dengan harga 2134. 17 2134. Untuk yang K2-nya itu 20 dengan harga 2659. 20 dengan harga 2659. Di sini ada flag, jangan lupa 270.000. 270.000. Oke, dengan total 89.728.000. 89.728.000. Boleh simpan dan tutup. Oke, kita perbarui lagi. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini udah ke transaksi 20 ya. Ini sudah ke transaksi tanggal 20. Kita lanjut lagi. Di sini ada pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 30 November 2025 ya, ini salah soal. Terhadap toko Kulify. Pelunasan piutang berarti masuknya ke penjualan, lalu ke penerimaan penjualan. Kita masukkan resipnya, lalu tanggalnya tanggal 21. Kita copy saja. Tanggalnya copy, paste. Lalu untuk memonya boleh kita copy paste juga. Ini 5. Lalu di sini yang dibayar tanggal 30, berarti yang atas ya 30. Kita klik kalkulatornya dengan nominal 159.840. 159.840 sudah sama, simpan dan tutup. Oke, kita perbaharui lagi. Kita cek di sini 159.840 ini ya, muncul. Kita lanjut lagi ke dokumen transaksi berikutnya. Ini adalah dokumen transaksi pembelian ya terhadap PT Dingin Sejuk. Oke, pembelian berarti masuk ke pembelian, lalu faktur pembelian, vendornya diisi dengan Dingin Sejuk. Di sini 92DS, tanggalnya 22. DS tanggalnya 22. Kita kopikan saja biar cepat. Di sini untuk K1-nya 32 dengan harga 1.940.000. Kita masukkan kulkas K1-nya 32 1.940.000. 1.940.000. Enter saja ke barisan kedua. Untuk yang K2 dengan harga 32.417.000. 2.417.000. Nah, totalnya 134.590.000. 134.590.000. Nah, udah sama ya. Hati-hati pada saat penginputan tanggal ya. Tanggal tidak boleh salah.
Kalau tanggalnya salah nanti tidak akan muncul di keseluruhan jurnal. Boleh kita simpan dan tutup. Nah, kita perbaharui di sini. Nanti muncul. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Berikutnya, nah ini adalah retur pembelian barusan. Jadi di sini dibeli gitu ya, 92DS. Nah, di sini 92DS-nya diretur gitu ya. Oke, ini masih menggunakan menu pembelian lalu ke retur pembelian. Oke, kita cek dulu di sini. Nama perusahaannya Dingin Sejuk. Kita inputkan di vendor Dingin Sejuk. Lalu invoice number-nya di sini yang DS tadi ya. Lalu untuk description-nya diisi dengan retur pembelian. Lalu di sini nomor buktinya 3NDDS, tanggalnya 23. Berarti 03 ND garis miring DS, tanggalnya 23/12/2025. 23/12/2025. Yang diretur untuk yang kulkas K1 1, K2 2. Oke, kita awali dari description. Kita isi K1 dulu. Kalau seperti ini kita pilih 0 saja karena kondisinya di sini yang diretur hanya 1 dan 1 ya. K1-nya 1, K2-nya 1 gitu ya. Pilih 0 saja, kuantitasnya isi 1. Lalu kita ke barisan kedua. Untuk kulkas yang K2-nya 0 juga, pilih ataupun masukkan 1 di KTY-nya kuantitasnya. Di sini totalnya 4.357.000. Ini sama dengan soal 4.357.000 ya. Silakan boleh disimpan dan tutup. Kalau seperti ini kita klik OK saja. Di sini kita coba perbaharui. Nah, tanggal 23 sudah masuk. Oke, kita lanjut lagi ke dokumen transaksi berikutnya. Dokumen transaksi ke-20, di sini ada bukti kas keluar, keterangannya pembayaran utang bank. Berarti masuknya ke kas bank, pembayaran, lalu paid from-nya diisi dengan cash in bank. Ini 05 BKK tanggal 24. Ini 05 garis miring BKK tanggalnya 24/12/2025. Keterangannya ini boleh di copy paste saja biar lebih cepat. Lalu untuk akunnya ada 2 ya. Yang pertama utang bank berarti loan. Utang bank loan nilainya 30 juta. Lalu di sini ada beban bunga. Beban bunga berarti sebentar. Kita cek dulu di sini beban bunga. Beban bunga, beban sewa upah, gaji. Beban bunga. Nah, ini. Oh, maaf, ini pendapatan bunga. Berarti ini beban bunga nih. Interest expense. Oke, kita inputkan dulu deh. Interest expense. Nah, senilai 3 juta. Nah, jangan lupa kalkulatornya kita klik saja nanti muncul 33 juta. Kalau sudah kita simpan. Kita cek di sini. 33 juta ya. Oke. Nah, ini dia. Kita lanjut lagi ke dokumen transaksi berikutnya. Ini tanggal 25. Ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Oke. Penjualan, faktur penjualan. Di sini terhadap toko Qualify. Kita masukkan dulu Qualify. Lalu kita cek dulu tanggalnya. Oh, maaf. Tanggal 25 5 SJ ini ya, tanggal 25 05 SJ. 05 SJ tanggalnya 25/12/2025. 25/12/2025. Kita masukkan di sini kulkas yang K1. Kuantitasnya 12 dengan harga 2.134.000. 2.134.000.
Lalu yang keduanya, yang K2, kuantitasnya di sini 11 dengan harga 2.659.000. 2.659.000. 54.857. 54.857. Di sini ada 200, jangan lupa untuk break. Jadi 5557. Nah, 5557 sudah sama, simpan dan tutup. Perbarui. Ini 5557. Oke, kita lanjutkan lagi ke dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi ini penjualan tunai. Kalau untuk penjualan tunai, masuk ke penjualan, lalu ke faktur penjualan. Lalu untuk pelanggannya diisi dengan pelanggan baru ya. Lalu untuk nama pelanggannya diisi dengan penjualan tunai. Kita klik OK saja. Lalu untuk nomor fakturnya ini 01 NTR tanggal 26 bulan 12 2025, tanggal 26 bulan 12 2025. Oke. Untuk yang K1 di sini cuman satu ya. 2.134.000. 2.134.000. Untuk yang K2-nya 2.659.000. 2.659.000. Tidak ada flag, totalnya 4.793.000. 4.793.000. Boleh simpan dan tutup. Kita perbarui lagi. Nah, ini udah masuk ya. Kita lanjut lagi ke dokumen transaksi berikutnya. Nah, ini dia pembelian meja kasir seharga 2.500.000 dan biaya pengiriman 100.000. Ini merupakan pembelian aktiva tetap ya. Maka dari itu yang pengisian aktiva itu di aset tetap ya. Aktiva tetap itu di aset tetap. Mungkin biasanya kita gunakannya kas bank ya untuk transaksi seperti ini. Tapi kita bisa lihat juga di sini yang dibelinya itu adalah aktiva tetap. Maka menu yang harus kita gunakan yaitu aset tetap. Semua pembelian aktiva tetap itu diinputnya di aset tetap gitu ya. Mau itu membeli mobil, mau itu membeli gedung gitu ya, dan lain sebagainya. Oke ya, caranya kita masuk ke aktiva tetap baru. Lalu tipe aktivanya kita gunakan office equipment. Tanggal beli dan tanggal pakai bisa disamakan saja sesuai dengan soal, yaitu tanggal 27 bulan 12 2025. Disamakan ya. Tanggal 27 12 2025. Tanggal pakai dan tanggal beli 27 12 2025. Untuk keterangannya ini bisa dikopikan saja. Tuh. Lalu untuk umur bulan aktivanya meja itu 4 tahun ya. Lalu metode penyusutannya garis lurus. Akun aktivanya office equipment. Akun akumulasinya akumulasi depresiasi. Akun bebannya depreciation expense. Ya, udah ya seperti ini ya. Kalau sudah langsung ke sini. Ke pengeluaran. Kalau pengeluaran di sini nomor akunnya diisi dengan cash in bank. Karena kas kita berkurang ya. Menggunakan cash in bank dengan total 2.600.000. Kalau sudah boleh disimpan dan tutup saja. Kita perbarui. Nah, ini di bawah terisi 2.600.000 gitu ya. Kita lanjut lagi ke dokumen transaksi berikutnya. Di sini pelunasan piutang ya, berarti menggunakan menu penjualan lalu penerimaan penjualan. Di sini dari toko sejuk abadi kita inputkan toko sejuk abadi, tanggalnya tanggal 28 bulan 12
tanggal 28 bulan 12 2025. 28/12/2025. Ini 04 BKM, ini 04 BKM. Oke. Di sini yang dibayarnya itu tanggal 22 ya, tanggal 22 November. Dan dibayarnya itu di tanggal 28 Desember. Nah, ini lebih dari 30 hari ya. Maka dari itu akan mendapatkan denda senilai 1%. Ya, denda keterlambatan pembayaran 1%. Oke. Berarti tanggal 22 ini kita masukkan denda keterlambatannya di sini di total diskon. Kita masukkan denda keterlambatannya. Kita cek dulu di sini. 106.560 dikali 1%. Nah, ini 1.065.600. Karena ini denda keterlambatan, jadi pengisiannya itu menggunakan tanda min ya. Min 1 juta 65.600. Untuk akunnya denda keterlambatan itu late fee collected. Nah, kita oke saja. Klik kalkulatornya. Di sini muncul 107.625.600. Kita samakan dengan soal 107.625.600. Oke, sudah sama. Oke, kalau sudah sama boleh disimpan dan kita perbaharui. Nah, ini dia. Berikutnya, ini ada bukti kas masuk dari pelunasan piutang. Berarti ke penjualan, ke penerimaan penjualan. Sini dari toko Prostora tanggal 30. Toko Prostora tanggalnya tanggal 30/12/2025. Keterangannya kita copy paste. 30/12/2025. Oke, kita klik tombol bayar, klik kalkulator, nominalnya 138.750. 138.750. Kita simpan dan tutup. Kita perbarui. Nah, ini. Nah, sudah selesai. Gitu ya. Ini sampai dokumen transaksi 25 gitu. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita lanjutkan di video berikutnya penyesuaian. Terima kasih.